Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika perbandingan dua besaran. Nah teman kece, sebelumnya kita bakal bahas materinya dulu yuk. Jadi perbandingan yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan tentang kecepatan. Nah kecepatan itu apa sih? Jadi gini teman-teman, misalkan ya teman-teman ini lagi jalan, teman-teman lagi jalan di sini, lagi jalan 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau 6 langkah ini teman-teman habisi dengan waktu 2 detik ya, 2 detik, maka kecepatannya teman-teman berapa? Kecepatannya teman-teman berarti 6 langkah ya, 6 langkah dibagi sama 2 detik. 6 dibagi 2 adalah 3 langkah per detik gitu. Nah kalau kita balik gimana? Kalau misalkan ya teman-teman tahu nih kecepatan yang teman-teman adalah 3 langkah per detik, maka dalam waktu 3 detik misalnya berapa langkah ya? Ini dalam waktu 3 detik berapa langkah yang teman-teman tempuh gitu. Oke, nah langkah yang teman-teman tempuh adalah kita bisa cari seperti ini. Jarak ya, jarak sama dengan kecepatannya dikali sama waktunya. Kecepatannya tadi berapa? Kecepatannya adalah 3 langkah per detik dikali sama waktunya. Waktunya adalah 3 detik. Maka jarak yang teman-teman tempuh adalah 9 langkah. Begitu. Nah untuk mempermudah ini semua biasanya kita menggunakan segitiga nih teman-teman, seperti yang di kanan ini. Segitiganya cara makainya gimana? Misalkan begini, kalau kita mau cari jarak ya, maka yang jaraknya ini kita tutup, yang ini kita tutup, berarti tersisa kecepatan dikali waktu. Berarti jarak adalah kecepatan dikali sama waktu. Kalau kita mau cari kecepatan berarti kita tutup, sisa apa? Jarak dibagi waktu ya, jaraknya di atas, waktunya di bawah. Berarti kecepatan adalah jarak dibagi sama waktu. Begitu. Terus kalau kita mau cari waktu gimana? Kalau kita mau cari waktu, maka waktunya kita tutup. Waktunya kita tutup, sisa jarak dibagi kecepatan. Jaraknya di atas dibagi kecepatannya di bawah. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan. Gitu, pakai segitiga ini. Nah biar lebih paham, yuk kita coba latihan soal. Jadi yang pertama soalnya seperti ini. Jadi Bani mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B pada pukul 9 dengan kecepatan 45 km per jam. Pada saat yang bersamaan Chandra mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan 55 km per jam. Jarak antara kota A dan kota B adalah 180 km. Jika mereka melalui jalan yang sama dan lancar, jadi nggak macet ya teman-teman, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Begitu. Nah, kalau mau menyelesaikan seperti ini teman-teman, jadi apa sih yang sama dari ini semua? Yang sama kan jaraknya ya. Jaraknya sama, yaitu sama-sama 180 km. Nah, sementara kecepatannya berbeda nih. Yang satu adalah kecepatannya 45 km per jam, yang satu lagi kecepatannya 55 km per jam. Nah berarti kalau kita mau cari waktu ya, tadi waktu itu apa? Waktu itu adalah jarak dibagi sama kecepatan. Nah tapi waktu di sini adalah waktu pas mereka papasan. Nah berarti bisa kita anggap ya, bisa kita anggap 180 ini dia tuh ditempuh dengan kecepatan 45 sekaligus dengan kecepatan 55 gitu, karena kan mereka saling mendekati ya enggak, mereka saling mendekati. Nah berarti waktunya itu adalah jaraknya berapa? Jaraknya adalah 180 ya, 180 km dibagi dengan kecepatan yang pertama adalah 45 ditambah kecepatan yang kedua adalah 55. Kenapa ditambah? Karena mereka saling mendekati. Gitu, mereka saling mendekati. Jadi yang satu dari kota A ke kota B, yang satu lagi dari kota B ke kota A. Begitu. Maka ini
Jadinya berapa? 180 dibagi 45 ditambah 55, yaitu 100. 180 dibagi 100 adalah 1,8. Satuannya apa? Karena ini kilometer per jam, berarti waktunya satuannya adalah jam. Begitu. Nah, tapi yang ditanya bukan 1,8 jamnya. Yang ditanya adalah berpapasan pada pukul berapa. Nah, berpapasan pada pukul berapa? Kan awalnya itu pukul 9 ya. Ya kan? Pukul 9.00 ditambah sama 1,8 jam. Gitu. 0,8 jam itu berapa? 0,8 jam itu 48 menit. Berarti ditambah sama 1 jam 48 menit. 9 ditambah 1 jam 48 menit berapa? Ya berarti 10 lewat 48. Begitu. Berarti jawabannya tepat di sini adalah yang A. Gitu. Nah, biar lebih paham, kita coba yuk soal yang lain. Nah, ini terlihat mungkin soalnya lebih sulit ya teman-teman, padahal nggak juga. Nah, coba kita baca soalnya. Jarak rumah Kayla dan Tasya adalah 4 km. Kayla berjalan kaki menuju rumah Tasya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam pada pukul 15.00. Di waktu yang sama, Tasya menuju rumah Kayla dengan berjalan kaki. Keduanya menggunakan jalan yang sama dan berpapasan pada pukul 15.24. Kecepatan rata-rata Tasya adalah berapa? Nah, sekarang yang ditanya nih kecepatannya nih teman-teman. Kalau gitu, ngerjainnya gimana? Nah, kalau kayak gini, kita harus cari dulu nih teman-teman. Berapa waktu tempuh mereka? Gitu, waktu tempuh mereka berapa? Kan mereka berangkat ya. Mereka berangkat dari jam 15, ketemu jam 15.24. Ya udah, kalau gitu kita kurangin aja. Mereka ketemunya jam 15.24. Ya, jam 15.24. Mereka mulainya adalah jam 15.00. Gitu. Berarti kalau kita kurangin, dapat mereka tuh udah berjalan selama 24 apa? 24 menit. Gitu. Nah, lalu 24 menit ini diapakan? 24 menit ini kita ubah jadi jam. 24 menit itu berapa jam? 24 menit adalah 24 dibagi 1 jam itu ada berapa menit? Ada 60 menit. Nah, berarti 24 dibagi 60 berapa? 24 dibagi 60 adalah 0,4 jam. Gitu. Kita ubah dulu jadi jam ya. Jadi ini adalah langkah pertama, tadi ini adalah langkah yang kedua. Begitu. Lalu langkah ketiganya gimana? Langkah ketiganya ya udah kita pakai aja. Kalau sekarang kan kita pengen carinya apanya? Kita pengen carinya adalah kecepatannya. Tadi rumusnya ya di soal sebelumnya, kalau waktu itu apa? Waktu itu adalah jarak dibagi sama kecepatan. Tapi di sini kecepatannya adalah kecepatan rata-ratanya. Maaf. Adalah kecepatan totalnya. Kenapa? Karena mereka saling mendekati. Gitu, saling mendekati, jadi kecepatannya kita tambahin. Nah, waktunya berapa? Waktunya tadi kan 0,4 jam ya. Waktunya 0,4 jam. Sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 4 km. Gitu. 4 km dibagi kecepatan yang kita ketahui di sini kecepatannya Tasya ya. Kecepatan Tasya adalah 4 km per jam. Ditambah kecepatannya siapa nih? Kecepatannya salah. Ini adalah kecepatannya Kayla. Yang kita tidak tahu adalah kecepatannya Tasya. Berarti di sini kecepatan Tasya begitu. Kita cari nih KT-nya berapa gitu. Nah, kita bisa pindah ruas ya. Pindah ruas. Jadi yang 4 ditambah KT pindah ke atas, yang 0,4 pindah ke bawah. Jadinya seperti ini. 4 ditambah KT sama dengan 4 dibagi 0,4. Begitu. 4 dibagi 0,4 berapa? 4 dibagi 0,4 adalah 10. Ini tetap ya. 4 ditambah KT belum kita ubah.
Nah, ini kita naikin ke atas karena tidak cukup gitu. Nah, sekarang 4-nya kita pindahin ke kanan. Jadinya KT ya, kecepatan Tasya sama dengan 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 berapa? 10 dikurang 4 adalah 6. Satuannya apa? Kita lihat di sini. Satuannya semua kilometer per jam. Berarti ini juga satuannya adalah kilometer per jam. Begitu ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang C, yaitu 6. Mudah kan? Ya, langkahnya lebih panjang sedikit, tapi sama-sama mudah. Nah, kalau teman-teman mau coba, yuk coba kerjain soal yang ini. Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Gimana teman kece? Nggak ada yang susah kan? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Nggak pintar sendirian. Lihat juga soal latihan yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Kita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.